Polemik pemecatan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priyantoro terus bergulir. Sejumlah wacana penyebab dikembalikannya perwira tinggi Polri oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini mencuat ke permukaan. Salah satunya perbedaan pendapat terkait isu penanganan kasus yang sedang ditangani Endar menjadi penyebab sang Jenderal Bintang 1 ini dicopot. Meski di sisi lain hal ini dibantah oleh KPK. Firly tetap berpegang pada masa tugas Endar yang sudah habis pada 31 Maret lalu. Dan karenanya melalui surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, KPK meminta Polri menarik Endar. Namun Polri tetap memperpanjang masa tugas Endar di KPK. Tarik ulur penugasan anggota Polri di KPK sebetulnya hal yang lumrah. Namun sejumlah pihak mempertanyakan sikap KPK yang bersikukuh mengembalikan Endar ke institusi Polri. Lalu sebenarnya bagaimana prosedur penugasan personil Polri di KPK? Benarkah perbedaan pendapat antara pimpinan dengan penyidik dan pegawai KPK menjadi penyebab polemik ini mencuat? Ya pemirsa, lagi-lagi badai internal menimpa KPK, kali ini mengenai polemik pencopotan Brigjen Pol Endar Priyantoro. Tak terima dicopot, langsunglah ia melaporkan Ketua KPK bahkan Sekjen KPK ke Dewan Pengawas. Saat ini masih dalam pembahasan terlebih dahulu pemirsa. Apakah memang benar ada kejanggalan dari pencopotan Endar Priyantoro ataukah juga tidak. Tapi memang kalau publik melihatnya secara pragmatis atau sederhananya masyarakat, Brigjen Pol Endar Priyantoro ini kan sosok dengan karir yang gemilang, bahkan juga masyarakat tidak pernah mendengar nih kalau Endar Priyantoro melakukan pelanggaran kode etik. Dengan dua hal itu saja sudah jadi tanda tanya besar. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One. Sudah hadir mantan pegawai KPK di sini Mas Yudi Purnomo. Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi. Selamat malam Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga telah tersambung juga ya lewat sambungan Zoom. Ini mengganggu sedikit ibadahnya Pak Yasin, mantan pimpinan KPK. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca, Mas Yudi. Ya. Pak Yasin, lagi umroh ya Pak? Ya, saya juga akan menyapa staf ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya. Pak Yasin. Baik, Bapak-bapak izin saya ingin ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, saya pertama kali ingin mendapat pandangan dari Bapak, mengingat Bapak merupakan mantan pimpinan KPK. Pencopotan dari Direktur Penyelidikan Endar Priyantoro ini menurut Bapak hal yang wajarkah atau tidak? Mengingat bahwa ini kan sebenarnya perbantuan ya Pak ya dari Polri ke KPK. Tapi diselesaikan dengan pemberhentian secara hormat. Bagaimana Pak Yasin? Ya, kita melihat reasoningnya itu dipaksakan. Alasan untuk mengembalikan, padahal KPK itu harus menjaga hubungan antar kelembagaan. Tidak bisa main paksa atau sepihak saja mengembalikan, dan apabila kita dengar bahwa Kapolri juga mengirimkan surat agar diperpanjang, ini kan suatu hal yang momentum yang baik sebenarnya kalau tidak ada sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang di dalamnya, itu maksudnya ada kepentingan-kepentingan yang menjadikan KPK sekarang ini kan dilihat oleh publik ini kan tidak independen. Jadi atas dasar itu sehingga dia memaksakan untuk mengembalikan, dan kan ini bukan kali pertama. Rombongan Mas Yudi ini ya, atau yang pegawai 57 orang ini kan juga tidak ada sebab-sebabnya gitu. Tes wawasan kebangsaan itu hanya sebagai alat saja. Orang-orang yang berintegritas disingkirkan. Ini yang kedua juga Deputi Penindakan dan juga Direktur Penyelidikan juga disingkirkan. Ini saya kira motifnya itu juga merusak capacity building, yaitu kapasitas kelembagaan, hubungan antar kelembagaan juga dirusak. Dan padahal KPK itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya itu juga perlu lembaga lain, apalagi APH yang lain, ya penegak hukum yang lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Misalnya saat tangkap tangan itu perlu juga polisi. Kalau sudah dirusak hubungannya kan menjadi tidak bagus. Saat menggeledah,
Terus kemudian saat mencari orang itu yang ada di luar negeri, itu kan ada juga jaringan Interpol, kita pasti akan minta bantuan kepada kepolisian. Kemudian juga penegak hukum yang lain, misalnya kejaksaan. Kita itu harus saling menjaga hubungan kelembagaan, misalnya untuk aset recovery. Tidak bisa sendirian KPK itu. Terus juga di dalam undang-undangnya ada tugas yang tercantum di undang-undang itu antara lain adalah di samping pencegahan penindakan itu ada koordinasi dan supervisi. Supervisi penindakan itu ya mesti dengan kepolisian dan kejaksaan. Tuh. Kemudian penanganan kasus ini lebih baik ditangani siapa? Apakah kepolisian atau kejaksaan atau KPK sendiri? Atau misalnya menurut kejaksaan dan kepolisian harus ditangani oleh KPK. Itu juga berhubungan dengan KPK. Jadi kalau menurut saya jangan merusak hubungan antar kelembagaan yang pertama. Tidak bersifat kaku atau bahkan arogan, itu jangan. Saya kira itu. Jadi kembali ke reasoning tadi, reasoningnya juga saya kira ini sangat-sangat merusak di internal KPK sendiri. Untuk mencari orang yang berkompeten, berintegritas itu tidak gampang. Kalau hanya memulangkan dan lain sebagainya itu yang gampang. Tapi lembaga itu untuk mencari orang yang kompeten, profesional, itu perlu waktu yang lama. Baik. Tidak bisa mendadak. Kalau memecat dan lain sebagainya itu gampang. Baik. Nah, itu reasoning ini yang menjadikan tanda tanya dari publik. Ini apakah ada pesanan dari pihak lain sehingga KPK harus berbuat seperti itu, menghancurkan lembaganya sendiri. Itu Mbak Caca. Oke, mungkin karena tadi sudah disinggung oleh Pak Yasin, saya langsung saja ke Mas Yudi. Seakan-akan katanya flashback kisah Mas Yudi dan juga kawan-kawan. Memang mirip-mirip atau seperti apa ini? Ya, saya pikir ini sangat mirip ya, bahwa dicari-cari alasan untuk menyingkirkan pegawai-pegawai terbaiknya. Dicari alasan untuk orang-orang yang nggak disukai. Nah, jadi menurut saya sumber kegaduhan ini sebenarnya adalah pimpinan KPK. Kenapa? Karena seharusnya semua ini rekrutmen dan sebagainya itu berlangsung secara normal. Ya, artinya ketika kemarin Pak Kapolri memperpanjang, ya sudah perpanjang gitu kan sampai setahun ke depan gitu kan. Kok tiba-tiba sudah diperpanjang untuk 1 tahun ke depan, ya 3 hari kemudian ya atau tanggal 31 ya itu langsung yang bersangkutan dipulangkan tanpa menyampaikan pada yang bersangkutan bahwa dia sudah tidak lagi digunakan di KPK. Artinya kan ini kacang lupa akan kulitnya. Ingat loh, selama 3 tahun Pak Endar itu sudah berjasa bagi KPK sebagai direktur penyelidikan dan ya beliau baru 3 tahun. Oh, KPK banyak yang udah 11 tahun, 12 tahun yang dari tempat lain gitu kan. Ada yang 8 tahun, 7 tahun. Jadi sekarang ini kan KPK juga nggak ada batasan waktu gitu kan. Makanya pengembalian itu hanya bisa dilakukan ketika dia melanggar etik yang berat dan itu terbukti. Artinya misalnya ada putusan Dewas, ya kan? Tapi kalau sekarang kan nggak ada. Benar kata Pak Yasin, apa sih rasional saudara memulangkan, kan nggak ada. Ya kan? Hanya ya udah yang penting pulang gitu kan. Kemudian yang paling menarik adalah yang kedua, bahwa tiba-tiba ada PLT. Artinya kan semua sudah disiapkan by design gitu kan, bahwa ketika dia sudah kita pulangkan ya kita akan mengangkat PLT. Padahal Pak Endar itu sampai sekarang statusnya secara formil ya dan material itu masih pegawai KPK. Dan saya melihat bahwa apakah ada kesengajaan dari pimpinan KPK untuk membuat gaduh. Kenapa? Karena pertama rekrutmen teman-teman yang bekerja di KPK dan kepolisian kan bukan kali ini saja, dari KPK berdiri dan sekarang pun ada ratusan pegawai KPK dari kepolisian, ya kan? Artinya kenapa ini menjadi gaduh? Kemudian yang kedua, pimpinan KPK pasti paham bagaimana solidaritas pegawai KPK, bagaimana integritas mereka, bagaimana mereka akan membela teman mereka ketika teman mereka dijolimi. Dan terbukti kan, kemarin penyidik, ya hari ini penyelidik, ya meminta keterangan kepada sekjen sebagai yang mengeluarkan surat mengapa direktur kami dipulangkan. Ini kan nggak bagus, gitu kan? Bagi internal KPK. Padahal Mbak, ingat pimpinan KPK tinggal menghitung bulan lagi, ya Desember sudah selesai mereka. Tapi kalau ini nggak diselesaikan oleh Dewas, kerusakannya akan luar biasa. Sepakat dengan Pak Yasin bahwa ini kan kalau misalnya melebar kan bisa jadi konflik gitu kan. Nah tapi ya kita bisa melihat bagaimana Pak Kapolri wise ya secara bijaksana mengatakan
kita serahkan kepada Dewas. Baik. Artinya sekarang bola di tangan Dewas untuk memeriksa seluruh pimpinan KPK, Sekjen dan pegawai KPK yang terlibat dalam pemulangan Pak Endar, walaupun pemulangannya tanpa rasional yang jelas. Baik. Ya, tadi Mas Yudi mengatakan bahwa sebenarnya Kapolri sudah meminta untuk perpanjangan ya Brigjen Pol Endar Priantoro di KPK. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa sebenarnya kalau Kapolri menerbitkan surat rekomendasi mengenai harus diperpanjanglah masa penugasan Brigjen Pol Endar Priantoro. Ini termasuk intervensi tidak? Mengingat ada yang mengatakan bahwa perbantuan Polri ke KPK itu berdasarkan kebutuhan. Kalau KPK sudah tidak butuh, ya mau apa? Nanti Pak Arianto Sutadi akan menjawabnya usai jeda berikut. Institusi, kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya kok. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Ya.